Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Cancer untuk prediksi tahun 2022. Dan saya akan menggunakan deck pertama untuk reading asmara, deck yang kedua untuk reading finansial atau bisnis, juga deck oracle untuk menarik pesan semesta. Saya akan ambil deck yang pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah general reading ya, dimana energinya akan kolektif. Dengan demikian, tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi semua teman-teman yang berzodiak Cancer secara keseluruhan. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti apakah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini ya. Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untuk Anda karena yang terbaca di sini besar kemungkinan adalah energi dari orang lain. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun ya, hanya berdasarkan melihat general reading. Semoga semua teman-teman bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Ten of Swords ya. Saya melihat di energi kartu pertama ini bisa jadi adalah kondisi yang sudah pernah berlalu ya, atau kondisi yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Bisa juga kejadian ini belum lama ya. Di dalam sebuah permasalahan hubungan ya, Cancer dan pasangannya tidak bertemu dengan solusi yang sama-sama diinginkan. Jadi ada perasaan seperti menyerah dari hubungan ya. Tidak bertemu dengan solusi. Beberapa dari Cancer dan pasangannya ya, ada yang sudah putus ya, ada juga yang hubungannya jeda ya, jadi saling menarik diri dan kemudian tidak berkomunikasi atau bahkan sibuk dengan dunianya masing-masing ya. Karena memang di sini tidak bertemu dengan kondisi yang sama-sama diinginkan ya. Oke, dan ketidaknyamanan ini tercermin di kartu kedua, Nine of Swords ya, dimana ini membuat seorang Cancer kadang-kadang kalau malam istirahat teringat dengan permasalahan ini ya, di dalam kondisi yang harusnya santai justru ketrigger oleh ingatan-ingatan negatif ya, yang membuat Cancer menjadi kecewa atau sedih dan lain sebagainya ya. Di sini sepertinya ini permasalahannya bukan permasalahan yang sepele ya, permasalahan yang cukup serius. Oke, di kartu ketiga, Temperance ya. Sebenarnya Cancer sudah berusaha untuk healing ya dari permasalahan ini, dari orang ini, dari hubungan ini ya. Tapi memang ini mungkin masih proses ya, karena sembuh itu butuh waktu ya, nggak akan ada yang instan ya. Berapa lama yang dibutuhkan seseorang untuk sembuh tergantung ya. Jadi dinikmati saja prosesnya ya, tidak akan bisa dipercepat atau diperlambat ya. Kalau keikhlasan itu datang tiba-tiba ya, sembuh itu akan lebih cepat dengan sendirinya. Tetapi kalau hati masih berat ya, sudah berusaha untuk ikhlas tetapi di dasar hati masih ada hal yang masih mengganjal ya, secara manusiawi itu belum bisa dilepaskan ya, maka segala sesuatu hal itu juga tidak mudah ya. Oleh karena itu saya menyarankan semoga saja Cancer ya bisa menikmati prosesnya untuk yang saat ini sedang di dalam proses healing ya, untuk yang resonate dengan kartu yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Untuk kartu keempat,
the will ya. Ini adalah energi dari masa lalu yang hadir kembali. Bisa ini adalah orang yang sudah pergi dari hubungan ya, atau mungkin orang dari masa lalu yang lainnya ya, yang tiba-tiba mungkin menyapa atau bertemu dengan tiba-tiba ya, di dalam satu kondisi yang tidak disengaja ya. Intinya ada interaksi kecil dengan orang yang pernah spesial di sini. Untuk kartu kelima, Queen of Pentacles ya, ini adalah standar yang dimiliki oleh seorang Cancer terhadap sebuah hubungan ya. Bisa standar ini adalah keinginan dari Cancer untuk memiliki pasangan yang sepadan ya, sepadan di dalam level finansial misalnya, sepadan di dalam bekerja keras ya, di dalam level karir tertentu misalnya. Ya, itu adalah hal yang wajar ya. Setiap orang memiliki standarnya sendiri-sendiri, setiap orang memiliki keinginannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang salah dari sebuah keinginan di sini ya. Mungkin jika saat ini seorang Cancer adalah seseorang yang pekerja keras ya, Cancer mungkin menginginkan pasangan yang sama-sama bekerja keras untuk bisa maju bareng, bisnis bareng ya. Bisa seperti itu. Untuk kartu ke-6, The World ya, seseorang yang menimbulkan ketidaknyamanan ya, atau seseorang yang pernah menyakiti ini, menimbulkan ketidakpuasan di dalam hati ini. Bagaimanapun juga dia adalah dunia bagi Cancer ya. Jadi seorang Cancer tetap merasa nyaman dengan seseorang ini ya. Mungkin dia memang dunia bagi Cancer ya. Jadi tidak bisa pergi jauh-jauh ya. Hatinya masih kembali dan masih tertinggal ya. Sangat wajar ya. Mungkin kejadian perpisahan atau permasalahan ini belum lama ya, jadi masih terasa ya. Bahkan yang sudah lama pun jika belum menemukan seseorang yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan atau sesuai dengan apa yang menjadi harapannya ya, pastinya akan ya sulit melupakan seseorang yang menimbulkan kenyamanan yang tidak tergantikan ini ya. Belum tergantikan ya, maksudnya seperti itu. Oke, untuk kartu ke-7, The Stars ya. Ada solusi di dalam permasalahan ini ya. Solusi ini bisa berupa pemulihan hubungan juga bisa ya. Ada dua sisi di sini. Atau jika ini adalah sebuah pemulihan kesembuhan hati ya, mungkin seorang Cancer benar-benar di sini sembuh dari perasaan sakit hatinya ya. Jadi ada dua versi di sini. Ini bisa harapan di dalam hubungan yang pada akhirnya terpulihkan ya. Bisa juga di sini pada akhirnya seorang Cancer merasa ya segala sesuatu hal memang harus terjadi ya, untuk belajar ya, untuk bekal ke depan agar tidak bertemu dengan permasalahan yang sama ya, atau setidaknya jika bertemu dengan permasalahan yang sama dengan orang yang berbeda ataupun dengan orang yang sama, seorang Cancer sudah memiliki cara pandang yang berbeda di sini. Tidak lagi sama seperti dulu ya. Sisi spiritual yang level up saya melihatnya di sini ya, karena seorang Cancer lebih mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta di sini untuk bertemu dengan solusi yang diinginkan ya. Di sini terlihat sekali. Oke, untuk kartu ke-8, Page of Cups ya. Ada seseorang yang ingin hadir di dalam kehidupan asmara Cancer ya, tetapi seseorang ini dia malu-malu ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya ya. Dia seperti mengamati tetapi ingin menyampaikan sesuatu, cuma di dalam hatinya ada keraguan. Mungkin dia takut respon dari Cancer tidak seperti yang dia harapkan juga bisa. Oke. Tetapi dia menyimpan perasaan yang tulus kepada Cancer di sini. Untuk kartu ke-9, Two of Wands ya. Dan di kartu ke-10, The Hermit. Oke. Beberapa di antara Cancer ya menerima seseorang yang ingin hadir ini ya, mungkin menjajaki ya, berteman dulu dengan sedikit intens ya, untuk sekedar mengetahui bagaimana kira-kira seseorang ini apakah masuk kriteria, apakah sesuai dengan apa yang menjadi harapan ya. Dan beberapa di antara Cancer lagi ya
ada yang memilih untuk menarik diri ya, mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta untuk meminta petunjuknya ya, The Hermit ya. Jadi ingin sendiri dulu, ingin tahu tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan ke depannya agar tidak bertemu dengan hal yang tidak diinginkan ya. Ada hal yang sangat ingin dihindari di sini. Mungkin ada perasaan seperti kecewa dengan hal yang sudah pernah ada juga bisa ya. Jadi kekecewaan itu tidak ingin terulang lagi ya. Jadi ada kekhawatiran di sini dari seorang Cancer ya. Sebagian kecil merasakan hal itu ya, walaupun sebagian kecil lagi seperti yang saya sampaikan tadi memilih untuk memberikan kesempatan ya dengan penjajakan terlebih dahulu. Ya, pastinya kepada ini seseorang yang datang di dalam kehidupan asmara seorang Cancer ya. Oke, bagaimana Cancer? Dirimu apakah yang termasuk di kartu ke-9 atau yang kartu ke-10 ya? Semoga saja banyak yang memilih kartu 9 ya. Penjajakan tidak ada salahnya ya. Toh kalau tidak cocok bisa berteman ya, daripada menutup diri ya. Walaupun itu juga bukan hal yang negatif, menutup diri, mendekatkan diri kepada sang pemilik semesta untuk meminta petunjuknya, menyendiri dulu ya. Hanya saja hal seperti itu berapa lama? Kalau terlalu lama itu tidak baik juga ya. Untuk Cancer yang single, saya sarankan untuk membuka diri. Satu kartu. Justice, ya. Di sini seorang Cancer benar-benar mempertimbangkan siapapun yang datang di dalam kehidupan asmara Cancer, ya. Baik sisi positifnya ataupun sisi negatifnya, ya. Kalau sisi positif, apakah itu adalah hal yang menarik untuk Cancer, hal yang dibutuhkan oleh Cancer, ya. Apakah itu kebahagiaan yang satu frekuensi, ya. Karena kalau cara melihat sesuatu hal itu berbeda ya, itu pastinya yang dirasakan juga akan berbeda lagi ya. Oke, dan jika itu ada hal yang kurang atau hal yang negatif, apakah itu bisa ditoleransi? Ini sangat dipertimbangkan oleh seorang Cancer ya. Kira-kira bagaimana saat menjalin hubungan dengan seseorang yang akan hadir tersebut ya. Oke, Cancer, sangat bijaksana ya dengan banyaknya pertimbangan ini ya. Semoga saja apapun yang menjadi pilihan dari Cancer, semoga saja itu adalah hal yang terbaik ya. Dan di 2022 Cancer bertemu dengan ekspektasi dalam hubungan ya, karena di sini ada peluang untuk Cancer bertemu dengan seseorang yang spesial ya. Oke. Sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Cancer 2022. Oke. Untuk kartu pertama, Six of Wands ya. Di sini ada perjalanan bisnis ya, atau Cancer melakukan pekerjaan atau
bisnis di tempat yang tidak biasanya ya, mungkin keluar kota atau mungkin berbeda lokasi ya, bisa seperti itu di sini. Dan di kartu kedua, Eight of Cups ya, seorang Cancer sudah melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Di sini ada cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaan ya. Ada hal yang berbeda dari cara pandang, pemikiran ya. Tentu saja ini adalah hal yang lebih positif ya, yang membuat seorang Cancer lebih cepat kepada ekspektasi di sini. Oke. Intinya Cancer sudah meninggalkan cara-cara lama. Di kartu ketiga, King of Wands ya. Hati-hati dengan orang yang hadir di sekeliling Cancer ya. Di circle pekerjaan Cancer ya. Dimana orang ini adalah orang yang ingin mengambil keuntungan ya. Dia adalah seseorang yang cukup licik ya. Jadi dia adalah seseorang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya ya. Bisa jadi seseorang yang seperti ini dia bermulut manis ya. Untuk kartu keempat, Seven of Wands ya. Di satu sisi ada lagi orang-orang yang dia kontra dengan Cancer, mempertahankan pendapatnya secara terang-terangan ya. Tidak mau mengalah, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi pendapatnya Cancer ya. Orang yang meyakini bahwa apa yang menjadi keputusannya itu adalah yang terbaik ya. Jadi bisa jadi di sini ada dua kepentingan yang beradu ya, sama-sama tidak mau mengalah. Dari Cancer juga merasa bahwa ini adalah hal yang menjadi keputusan dan adalah hal yang tepat diterapkan di dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pekerjaan ini. Oke, atau bisa juga ini adalah orang yang sama dengan orang yang terlihat di kartu ketiga ya. Bisa juga berbeda ya, jadi kondisinya masing-masing Cancer akan berbeda-beda ya. Mungkin bertemu dengan satu orang yang dimana orang itu menyulitkan ya, cukup membuat emosi dari Cancer naik turun. Bisa juga ada lebih dari satu orang ya, dimana orang-orang ini cukup membuat Cancer terkuras energinya di sini ya. Oke Cancer, dimanapun akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, karena orang-orang seperti ini banyak ditemui di semua tempat ya. Untuk kartu kelima, Nine of Swords ya. Oke, ini membuat Cancer menjadi overthinking ya, karena memang di sini seorang Cancer dituntut untuk bisa membaca situasi dengan baik ya, bisa mengkondisikan diri dengan cepat dan tepat ya, karena memang ada beberapa orang yang tidak sependapat ini tadi. Untuk kartu keenam, Page of Wands ya. Oke, ada kabar yang menggembirakan ya di sini ya. Ini mungkin berhubungan dengan apa yang menjadi tujuan dari seorang Cancer yang pada akhirnya bertemu dengan ekspektasi di sini. Mungkin di sini Cancer sedang menunggu kesepakatan bisnis ya, dan ini ada kabar gembira yang berhubungan dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Cancer ya. Untuk kartu ketujuh, Ten of Pentacles ya, ini adalah kemapanan finansial dari seorang Cancer yang diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang bisa melihat seorang Cancer adalah seseorang yang tidak bermasalah dengan finansial ya, memiliki kemapanan ya. Oke, hati-hati dengan kondisi yang seperti ini. Pastinya akan banyak orang yang merasa bahwa Cancer adalah orang yang tepat untuk dijadikan tempat mengeluh ya, atau dijadikan tempat untuk mencari solusi dari kesulitan finansial ya. Tahu kan yang saya maksud ya. Oke, untuk kartu ke-8, Four of Pentacles ya. Di sini seorang Cancer sangat berhati-hati di dalam menentukan kebijakan finansial ya. Beberapa orang melihat Cancer terlalu berhati-hati mengeluarkan kebijakan finansial ya. Oke, Cancer tidak masalah ya. Orang melihat seseorang pelit, seseorang terlalu perhitungan ya, itu adalah masalah mereka sendiri ya. Saya agak tidak setuju dengan kata-kata pelit ya, karena setiap orang memiliki manajemen keuangan sendiri-sendiri ya. Setiap orang memiliki cara untuk membuat dirinya aman ya,
di dalam sisi finansial, karena ada orang yang tidak ingin berhutang nantinya, tidak ingin kelabakan, jadi dia benar-benar bijak ya di dalam dia menentukan apa yang menjadi pengeluarannya ya. Jadi jangan terpengaruh dengan pandangan orang lain ya. Untuk kartu ke-9, Eight of Pentacles ya, ini adalah hasil kerja keras Cancer yang terlihat ya. Mungkin seorang Cancer terlihat memiliki banyak aset untuk berinvestasi misalnya ya, karena di sini sangat terlihat di ilustrasi ini ya, hasil kerja kerasnya terlihat oleh orang lain bisa mengakui, oh luar biasa dia sukses misalnya seperti itu ya. Di 3 kartu ini ya, warningnya adalah jika ada orang yang datang untuk meminta bantuan atau meminjam uang ya, jika di dalam jumlah besar ya sebaiknya dipertimbangkan ya legalitas hukumnya ya. Kalau misalnya Cancer ingin membantu ya, sekedar ya memberikan ya, itu adalah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa ya. Saya sangat setuju ya, membantu sesuai dengan kemampuan ya, dan tidak berharap apa yang sudah keluar itu kembali ya, karena jarang sekali apa yang sudah kita keluarkan bisa kembali lagi ya. Dan pastinya hal itu akan mendapat balasan yang luar biasa dari sang pemilik semesta ya, karena sang pemilik semesta tidak akan pernah berhutang terhadap hal sekecil apapun yang kita lakukan ya kepada sesama kita ya, dimana kita mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita ya, bisa itu berupa uang atau berupa hal yang lain ya. Dan di sini apa yang sudah kita keluarkan pastinya akan kembali ke kita juga ya. Oke Cancer, semoga saja bisa bijak ya di dalam menyikapi kondisi ini ya. Ini bukan kondisi yang mudah ya, karena biasanya orang-orang terdekat yang akan datang ya. Dan jika kita tidak pintar-pintar bersikap ya, bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oke, untuk kartu ke-10, The Chariot ya. Ini adalah seorang Cancer yang tahu bagaimana harus bersikap ya, bagaimana harus menentukan apa yang menjadi tujuan ya, menentukan apa yang menjadi keputusan ya, karena segala sesuatu hal itu sudah dipertimbangkan oleh Cancer, sisi positif dan sisi negatifnya ya. Satu kartu lagi, Two of Cups ya. Akan ada seseorang yang datang untuk menawarkan bisnis ya, atau kerjasama ya, karena Cancer adalah seseorang yang bisa dipercaya ya. Cancer adalah seseorang yang dilihat bisa memberikan feedback positif ya, bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memberikan keuntungan ya. Jadi seseorang yang mengajak bekerja sama ini memiliki harapan yang besar kepada Cancer ya, dan sepertinya Cancer akan menerima kerjasama ini ya. Dan Cancer juga akan happy ya menjalani hal ini ya, karena sepertinya ini adalah passion dari Cancer ya. Mungkin Cancer di dalam bisnisnya ada yang memberikan kerjasama yang berupa orderan yang sangat besar misalnya, dan itu bisa mengembangkan bisnis dari Cancer misalnya seperti itu ya. Atau di dalam pekerjaan ada orang yang memberikan Cancer sebuah kepercayaan, di mana di dalam kepercayaan itu Cancer bisa lebih memaksimalkan kemampuan dari Cancer untuk bekerja ya, dan kemudian mendapatkan reward yang luar biasa misalnya seperti itu. Oke, saya akan mengambil kartu Oracle untuk menarik pesan semesta untuk Cancer di 2022.
Go outside, ya. It's time to go outside. Turn into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Oke. Kalau saya mendapatkan saran seperti ini senang sekali ya. Jadi ini adalah pesan untuk Cancer, di mana sekarang adalah saatnya untuk pergi keluar ya, meluangkan waktu untuk menikmati kedamaian alam ya. Dimanapun tempat yang membuatmu merasa dapat menyatu dengan keindahan dan kesejukan alam ya, misalnya di pantai, di gunung, atau dimanapun ya. Ini bisa dilakukan dengan jalan-jalan pergi ke suatu tempat yang indah ya, atau kemanapun yang tempatnya sejuk, nyaman ya. Dan dengan melakukan hal ini tadi, diharapkan Cancer mampu menambah kekuatan di dalam diri berupa semangat, kebahagiaan, pikiran jernih, dan banyak hal yang positif lainnya ya. Misalnya ide-ide baru ya. Pastinya setelah liburan ya, atau setelah menikmati alam ya, pastinya pikiran akan lebih fresh ya, maksudnya seperti itu. Oke Cancer, sekian dulu reading untuk kali ini ya. Semoga saja Cancer bisa bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi di dalam pekerjaan, ekspektasi di dalam kebahagiaan hubungan di 2022 ya, dan segala sesuatu hal yang menjadi target di 2021 yang belum sempat untuk direalisasikan, semoga saja bisa terrealisasi di 2022 ya. Sukses di 2022, dan sekian dulu, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.